Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali ke pelajaran kita, subtema 2, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Ya, sebelum belajar, tentunya kita tidak lupa untuk berdoa. Oleh karena itu, sebelum belajar, marilah membaca doa belajar terlebih dahulu. Ya, hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat melakukan gerak tangan, kaki, dan kepala dalam tari. Nah, yang kedua, siswa dapat membuat percakapan yang berisi kalimat ajakan. Dan yang ketiga, siswa dapat membandingkan dua bilangan caca. Nah, kita masuk pada materi pertama, yaitu gerak tarian. Ya, anak soleh dan soleha, marilah kita membaca teks berikut secara bersama-sama. Pentas seni diadakan untuk merayakan Hari Kemerdekaan. Dalam acara pentas seni, Siti dan teman-teman akan menari. Mereka bersemangat mempersiapkan tarian. Inilah tarian yang akan ditampilkan Siti. Nah, jadi untuk melakukan gerak tarian, perlu adanya koordinasi dari gerak tangan, kaki, dan kepala, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, coba perhatikan gambar pertama. Seorang anak melakukan gerakan kaki, di mana kakinya itu menyilang. Secara bersamaan, kedua tangannya juga bergerak, salah satunya berada di depan dada dan satunya lagi berada di samping pinggangnya atau badannya. Bukan hanya kaki dan tangannya saja, namun kepalanya juga ikut bergerak ke kiri dan ke kanan. Begitu juga pada gambar kedua. Kedua kaki anak itu bergerak merapat ke dalam dan kedua tangannya bergerak ke samping badannya. Yang perlu kalian perhatikan dalam gerak tarian, ini perlu adanya koordinasi atau gabungan gerak dari tangan, kaki, maupun kepala. Nah, jika kalian sudah bisa melakukan gerakan tadi, cobalah lakukan gerakan ini, seperti yang ada pada gambar. Coba minta bantuan kepada orang tuamu atau saudaramu. Ingat, apa tadi yang diperlukan dalam melakukan gerak tarian? Ya, benar, gabungan dari gerakan tangan, kaki, dan kepala. Diingat ya. Ya, kita masuk pada materi kedua, yaitu kalimat ajakan. Mari membacanya bersama-sama. Lani memperlihatkan Siti berlatih menari. Ia juga ingin ikut menari. Apa yang sebaiknya dilakukan Siti? Nah, kira-kira apa yang sebaiknya dilakukan Siti? Coba kalian jawab. Nah, jadi sebaiknya Siti perlu mengajak Lani. Nah, kalau mau mengajak, kira-kira kalimat ajakan yang perlu dikatakan Siti itu apa? Coba kalian sebutkan. Nah, masih ingat kan cara membuat kalimat ajakan? Masih ingat atau tidak? Nah, salah satu kata yang digunakan untuk membuat kalimat ajakan adalah kata ayo. Nah, diingat ya, jika kalian ingin membuat kalimat ajakan, kalian perlu menggunakan kata ayo. Nah, jadi kira-kira bagaimana kalimat ajakan yang perlu dikatakan Siti? Coba kalian sebutkan. Masya Allah, anak soleh dan soleha. Nah, jadi kalimat ajakan yang perlu dikatakan Siti, Ustazah misalnya kasih contoh ya. 1. Lani, ayo kita berlatih menari bersama. Nah, yang kedua, Lani, ayo ikut aku menari. Nah, mudah kan membuat kalimat ajakan? Nah, sekarang jika ada kasus kalian ingin mengajak temanmu bermain bola. Nah, coba kalian sebutkan kalimat ajakan yang tepat. Kalimat ajakan yang digunakan untuk mengajak temanmu bermain bola. Coba kalian sebutkan.
Nah, jika sudah paham mengenai kalimat ajakan, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu membandingkan bilangan. Ya, mari membaca bersama-sama teks berikut. Tidak hanya anak-anak yang sibuk, ibu-ibu pun sibuk mempersiapkan konsumsi. Ada 225 makanan kotak dan 252 minuman botol. Manakah yang lebih banyak? Nah, jadi di sini pertanyaannya, mana yang lebih banyak? Apakah makanan kotak atau minuman botol? Untuk perlu menjawab mana yang lebih banyak, tentunya kita perlu membandingkan jumlah dari makanan kotak dan minuman botol. Jadi kalau belum tahu apa itu membandingkan, jadi membandingkan itu misalnya kalian punya 2 kue, terus adiknya kalian punya 3 kue. Di situ kalian ingin tahu mana yang lebih banyak, apakah kuenya kalian atau kuenya adiknya kalian. Tentunya kalian harus hitung dulu kan? Nah, sama seperti ini. Jadi kita harus hitung dulu. Nah, cara mudah untuk membandingkan bilangan yang jumlahnya ratusan, apakah dia lebih banyak atau kurang dari, kita dapat membandingkan atau melihat nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuannya. Ingat ya? Perhatikan bilangan tadi. Jadi ada bilangan 225 dan 252. Jadi pertama kita pisah-pisahkan dulu ya. Ya, kita lihat bilangan 225 itu terdiri dari 200 tambah 20 tambah 5. Dan untuk bilangan 252 itu terdiri dari 200 tambah 50 tambah 5. Paham kan untuk membagi-bagi atau memilah-milahnya menjadi ratusan, puluhan, dan satuan? Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajarinya ya. Jika kita sudah memilah begini, sudah ada ratusan, puluhan, dan satuan, kita lihat apakah nilai ratusannya itu lebih besar atau nilai puluhannya lebih besar. Jadi kita lihat. Nah, coba kita perhatikan pada contoh ini. Nah, coba kita perhatikan. Nilai ratusannya sama atau tidak? Nah, sama atau tidak? Sama kan? Sama-sama 200. Nah, kemudian lihat nilai puluhannya, apakah sama? Nah, nilai puluhannya tidak sama ya. Untuk bilangan 225, nilai puluhannya adalah 20. Sedangkan untuk bilangan 252, nilai puluhannya adalah 50. Mana yang besar, 50 atau 20? Tentu yang lebih besar adalah 50 dan yang lebih kecil adalah 20. Kalau begini, artinya bilangan 225 itu lebih kecil atau kurang dari 252. Atau kita juga bisa menyebutnya bilangan 252 lebih banyak dari bilangan 225. Nah, untuk membandingkan bilangan apakah dia lebih banyak, lebih sedikit atau kurang dari, itu ada simbolnya ya. Nah, jadi yang kalian lihat ini adalah simbol untuk membandingkan bilangan. Nah, jadi kalian perlu tahu simbol-simbol ini. Kalau kurang dari bagaimana? Nah, itu kan lambangnya kurang dari. Kemudian lebih dari bagaimana simbolnya. Jadi kalian perlu tahu ya. Kemudian jika sama bilangannya juga ada simbolnya. Nah, simbolnya sama dengan. Jadi kalau kita menulis 225 itu lebih kecil atau kurang dari 252, maka simbolnya seperti ini ya. Jadi ini dibaca 225 kurang dari 252. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, tadi kita sudah pelajari tentang simbol-simbol untuk membandingkan bilangan. Sekarang kita masuk ke contoh ya. Coba lihat contoh berikut.
ada angka 349 dan angka 394. Masih ingat kan cara membandingkan bilangan? Kita harus memperhatikan nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan kedua bilangan itu. Coba lihat kedua bilangan ini. Di situ ada angka 349 dan angka 394. Ya, sekarang kita langsung bandingkan nilai tempat ratusannya ya. Perhatikan kedua bilangan itu. Nilai tempat ratusannya sama-sama 3. Karena sama, maka kita langsung lanjutkan melihat nilai tempat puluhan. Kita lihat nilai tempat puluhan pada bilangan 349. Pada bilangan 349 itu nilai tempat puluhannya adalah 4. Dan selanjutnya, coba kita lihat nilai tempat puluhan pada angka 394. Nilai tempat puluhannya adalah 9. Dari nilai puluhan tadi, coba kalian bandingkan 4 dan 9. Mana yang paling kecil? 4. Dari sini kita sudah bisa membandingkan kedua bilangan tersebut ya. Perbandingan nilai puluhan menjelaskan bahwa bilangan 349 kurang dari 394. Atau bisa kita tuliskan dengan simbol kurang dari yang sudah kita pelajari tadi. Coba sekarang kalian isi titik-titik pada contoh ini. Ustazah kasih waktu ya. Setelah menjawab contoh tadi, pasti jawaban kalian seperti ini kan? Ya, coba samakan jawaban kalian dengan jawaban ini. Ya, lihat jawaban kalian. 349 itu sama dengan 300 tambah 40 tambah 9. 394 sama dengan 300 tambah 90 ditambah 4. Bilangan 349 kurang dari 394. Dengan simbol kurang dari itu seperti ini ya. Ustazah ingatkan lagi ya, untuk membandingkan dua bilangan, kita perhatikan nilai tempat pada dua bilangan itu. Nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuannya. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu mengurutkan bilangan. Cara mengurutkan bilangan itu ada dua. Yang pertama, mengetahui membandingkan bilangan. Jadi, anak-anak soleh harus tahu cara membandingkan bilangan. Yang kedua, mampu menghitung bilangan jika dalam bentuk gambar. Jadi, kalian juga harus tahu cara menghitung bilangan dari sebuah gambar ya. Sekarang kita masuk ke contoh. Perhatikan kertas-kertas warna-warni yang dipakai Udin. Satu bungkus plastik berisi 10 lembar kertas. Satu tumpuk bungkus plastik berisi 100 lembar kertas. Ya, coba urutkan kertas A, B, dan C. Sekarang kita hitung terlebih dahulu kertas yang A. Ingat ya, satu bungkus kertas itu sama dengan 10 dan satu tumpuk kertas sama dengan 100. Coba lihat tumpukan kertas yang pertama. Berapa kertas itu ya? Ya, kertas itu karena ada 2 tumpuk, jadi 200. Ya, sekarang coba lihat kertas yang kedua. Di situ ada 5 bungkus kertas, yang berarti jumlahnya sama dengan 50. Sekarang coba lihat gambar kertas yang terakhir. Ada berapa kertas ya? Ya, ada 6 kertas ya. Jadi, total kertas warna merah itu ada 256 lembar. Sekarang coba kita lihat kertas yang warna kuning.
Ya, perhatikan gambar kertas yang pertama. Di situ ada 2 tumpukan kertas. Ada berapa jumlahnya ya? Ya, jumlahnya itu 200. Sekarang coba perhatikan gambar kertas yang kedua. Di situ ada 3 bungkus kertas. Jadi berapa kertasnya ya? Iya, itu ada 30. Sekarang coba lihat gambar kertas yang ketiga. Hitung baik-baik ya. Ada berapa jumlahnya? Iya, jumlahnya itu ada 9 ya. Jadi total kertas warna kuning itu 239. Kita peroleh dari 200 tambah 30 tambah 9. Sekarang kita akan menghitung kertas yang warna biru. Coba perhatikan gambar kertas yang pertama. Di situ ada 3 tumpuk kertas yang berarti jumlahnya 300 lembar. Coba perhatikan gambar kertas yang kedua. Di situ ada 2 bungkus kertas yang berarti jumlahnya ada 200 lembar. Yang terakhir, coba perhatikan gambar ketiga. Di situ ada 4 lembar kertas. Jadi total kertas warna biru itu ada 324 lembar. Dari penjumlahan 300 tambah 20 tambah 4 sama dengan 324. Ya, tadi kita sudah menghitung ya. Kertas merah sebanyak 256 lembar, kertas kuning 239 lembar, dan kertas biru ada 324 lembar. Sekarang kita urutkan banyak kertas dari yang paling sedikit sampai yang paling banyak. Dari ketiga bilangan ini mana yang paling sedikit? Ya, yang paling sedikit itu B. Tadi itu kertas kuning ya, jumlahnya 239. Yang kedua itu A. Dari kertas warna merah jumlahnya 256. Yang ketiga itu C. Dari kertas warna biru jumlahnya 324. Jadi jawabannya B, A, C. Paham kan? Ya, semoga anak-anak soleh semua memahami ya. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Sekian dulu untuk hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.